Hello, welcome to AS Tutorial Channel. Di mana AS Tutorial Channel ini adalah tempat koleksi video-video tutorial yang berhubungan dengan belanja online di marketplace atau online market seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan lainnya. Oke, kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara iklan dan menentukan kata kunci pencarian di Shopee agar produk kita tampil di halaman depan Shopee dan teratas, yaitu fungsinya adalah untuk memudahkan bagi calon pembeli untuk menemukan produk kita. Oke, baiklah. Pertama-tama mari kita buka web browser kesayangan kita, dan kebetulan di sini saya menggunakan Google Chrome, dan di sini webnya Shopee saya sudah bookmark terlebih dahulu dan saya tinggal klik di sini. Kita tunggu sejenak. Oke, dan langsung automatic login ya, karena saya sudah login terlebih dahulu dan sudah save di web browser Google Chrome ini, dan ini toko saya. Oke, kita langsung aja lanjut ke menu jual. Di sini kita klik dan terus kita lanjut ke menu kotak-kotak yang banyak ini, terus kita klik promosi saya di sini. Setelah itu kita scroll ke bawah dan kita klik iklan Shopee di sini. Tingkatkan kunjungan ke toko, yaitu dengan cara menggunakan iklan di Shopee agar produk kita muncul di halaman pertama Shopee dan di urutan teratas untuk memudahkan calon pembeli menemukan produk kita. Oke, kita klik iklan Shopee di sini. Di sini ada beberapa produk yang sudah saya iklankan dan ini sudah selesai. Nah, di sini perlu saya ingatkan, untuk beriklan di Shopee maka teman-teman harus isi saldo iklannya terlebih dahulu. Nah, di sini saldo iklan saya Rp0 dan cara untuk mengisi saldo iklannya cukup mudah. Kita tinggal klik top up di sini. Kita klik. Nah, di sini ada pilihan top up-nya mulai dari Rp25.000 sampai Rp50 juta. Nah, di sini sampai Rp50 juta. Nah, sekarang kita mau top up saldo iklan kita senilai, contoh di sini 50.000. Oke, kita klik. Maka teman-teman harus masukkan alamatnya terlebih dahulu di sini. Dan sebenarnya ini tidak penting ya, karena nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran untuk top up saldo iklan kita, otomatis saldo iklan kita di sini akan bertambah nilainya dan tidak perlu dikirimkan ke alamat rumah atau alamat tempat tinggal kita. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Dan saldo iklan Shopee yang mau kita beli adalah 50.000, jumlahnya 50.000. Nah, jika ada voucher boleh dimasukkan voucher di sini. Nah, terus metode pembayarannya boleh transfer bank, Alfamart, atau ShopeePay jika saldo ShopeePay teman-teman mencukupin ya. Kali ini kita coba melalui transfer bank. Di sini kita pilih Bank Mandiri dicek otomatis. Kita pilih ini. Nah, terus kita langsung di sini buat pesanan. Nah, maka di sini ada rincian total pembayaran. Total pembayarannya adalah 51.000. Bank Mandiri dicek otomatis. Ini kode bayarnya atau nomor rekening yang harus kita masukkan di saat kita melakukan pembayaran. Dan di sini ada petunjuk cara pembayarannya, petunjuk transfer ATM, petunjuk transfer e-banking, atau petunjuk transfer mobile banking di sini. Cukup teman-teman pilih salah satunya. Jika teman-teman memilih mentransfernya melalui ATM, teman-teman cukup ikutin instruksi ini.
atau melalui e-banking. Di sini teman-teman ikuti instruksinya. Oke, sampai di sini cukup jelas. Klik OK setelah itu. Nah, setelah kita melakukan pembayaran dan masukkan kode bayar tadi, maka otomatis secara langsung saldo iklan kita akan bertambah. Di sini contohnya tadi kita membeli 50.000, maka di sini nilainya adalah 50.000. Nah, karena saya tidak melakukan pembayaran, ya maka di sini tidak bertambah. Karena ini sebagai contoh saja. Nah, ketika saldo iklan kita sudah ada, sudah kita top up tadinya, baru kita melakukan iklan di sini. Caranya, teman-teman cukup klik di sini iklan kata kunci baru. Teman-teman klik. Oke, kita tunggu sejenak. Dia loading dulu. Nah, teman-teman pilih produknya. Yang mana yang mau diiklankan? Ini produk kita semua. Di sini juga ada. Terserah teman-teman yang mana yang mau diiklankan. Produk yang mana? Pilih salah satu produk di sini yang mau diiklankan. Sebagai contoh, saya akan memilih satu produk yang akan diiklankan, yaitu nah ini ya. Kita klik ini. Habis itu kita klik konfirmasi di sini. Nah, di sini kita klik modalnya tanpa batas contohnya, atau kita tentukan modal di sini. Bisa teman-teman pilih harian contohnya teman-teman masukin 20.000 saja. Oke, 20.000 untuk satu hari. Jika iklan produk teman-teman ini sudah mencapai angka 20.000, maka secara otomatis iklan ini akan dinonaktifkan, karena teman-teman masukin batas hariannya adalah 20.000 di sini. Nah, ini modal harian yang telah kita pilih, atau total modal. Jika total modal di sini teman-teman klik, maka teman-teman masukkan di sini 20.000, maka sehabis nilai 20.000 ini, maka iklan ini akan berhenti secara otomatis dan tidak akan dilanjutkan pada esok harinya. Tetapi kalau teman-teman memilih modal harian, di sini teman-teman masukkan 20.000, maka dalam satu hari, seandainya 20.000 ini habis, maka iklan ini akan berhenti secara otomatis dan akan dilanjutkan pada esok hari dengan nilai yang sama, yaitu 20.000. Sampai batas waktu 20.000 ini habis, baru diberhentikan secara otomatis dan akan berulang terus-menerus setiap harinya, karena kita memilih metode modal harian. Nah, untuk periodenya juga begitu. Bisa kita pilih periode tanpa batas waktu atau tetapkan tanggal mulai dan tanggal selesai. Jadi teman-teman bisa pilih, umpamanya teman-teman mau beriklan cuma seminggu saja selama 7 hari dengan modalnya adalah 20.000 per hari. Jadi otomatis teman-teman akan membayar sekitar 140.000 selama 7 hari. Maka teman-teman tentukan tanggalnya di sini. Nah, mungkin kita mulai di tanggal 27 dan berhenti di tanggal 2 November. Nah, dan saya sarankan di sini kalau teman-teman mau iklan, minimum adalah 3 hari berturut-turut. Dan tentukan tanggalnya pada tanggal-tanggal muda atau tanggal-tanggal gajian. Biasanya calon pembeli akan membeli suatu produk yaitu ketika mereka baru-baru gajian. Nah, ini triknya untuk beriklan ya. Jadi supaya iklan kita tidak boncos dan ada konversi di sana. Oke, cukup jelas teman-teman. Nah, di sini tetapkan kata pencariannya. Kata pencarian di sini ini penting sekali. Ini adalah keywordnya, kata kunci. Nah, biasanya para calon pembeli dia akan mencari suatu produk dengan memasukkan kata kunci. Contohnya, kita back dulu di sini.
kita klik Shopee di sini. Nah, contoh kita sebagai pembeli pengen membeli suatu sepatu hak tinggi atau kita bilang high heel, maka calon pembeli akan mengetikkan kata kuncinya yaitu high heel. Nah, maka muncul semua produk di sini yang mengandung kata kunci high heel tadi atau heels saja. Nah, ini adalah iklan. Tandanya iklan yang deretan teratas ini muncul, ini produk-produk yang diiklankan oleh para sellernya. Karena di sini tertulis iklan. Nah, jadi jika teman-teman masukkan kata kunci high heel di sini tadi, nah maka kemungkinan di saat calon pembeli mengetikkan kata high heel di sini, maka produk teman-teman akan muncul di sini sesuai dengan kata kunci yang diketikkan oleh pembeli. Oke, kita back ke sini. Nah, pilih manual. Jadi kata kuncinya kita pilih manual. Kita masukkan kata kunci sendiri. Kita klik. Nah, di sini banyak yang tidak perlu kita pakai. Ini bisa kita buang saja. Karena terlalu banyak kata kunci nantinya. Jika calon pembeli ketikkan salah satu kata kunci itu sendiri, maka produk kita akan muncul. Dan apabila produk kita diklik oleh pembeli, maka kita dikenakan biaya per kliknya. Biaya per kliknya kita tentukan sendiri. Seperti ini, high heel wanita sepatu hak tali. Di sini biaya per kliknya adalah Rp180. Jadi apabila calon pembeli memasukkan kata kunci ini dan produk kita nongol di sini, dan ketika diklik oleh para pembeli, contohnya seperti ini, maka kita dikenakan biaya senilai biaya per kliknya, jumlah biaya per kliknya berapa yang kita masukkan tadi. Contohnya di sini Rp180, maka setiap kalinya calon pembeli kita mengklik di sini, maka kita dikenakan biaya senilai Rp180. Cukup ngerti ya teman-teman ya? Walaupun dia tidak melakukan pembelian, dia cuma klik produk kita. Nah, ini kita hapus dulu semua. Ini yang tidak perlu. Kalau kita pakai semua, nanti iklannya bisa boncos teman-teman di saat para calon pembeli memasukkan kata kuncinya sesuai dengan yang ini tadi, maka produk kita akan muncul. Jadi pilihlah kata kunci yang benar-benar mendeskripsikan produk kita sendiri. Contohnya di sini kita akan mempromosikan tadi sepatu ini high heel ya, maka pilihlah kata kunci yang tepat sasaran. Arti kata, calon pembeli memang ingin membeli satu produk yaitu sepatu high heel. Jadi pastinya calon pembeli kita akan mengketikkan di sini adalah dengan kata kunci high heel. Maka secara otomatis karena kita iklan produk dengan kata kunci high heel, produk kita akan muncul di sini. Dan itu pun tergantung dengan nilai per kliknya. Jika nilai per klik kita tertinggi daripada yang lainnya dengan menggunakan dengan seller lain yang menggunakan kata kunci yang sama dengan kita, maka produk kita akan muncul di nomor 1 di sini. Nah, begitu juga di aplikasi handphonenya ya, atau di gadgetnya sendiri. Oke, di sini kita buat
kata kuncinya terlebih dahulu, kita tambahkan kata pencarian di sini. Nah, kita ketikkan high heel. Oke, kita enter. Nah, di sini muncul high heel. Nah, ini harga yang direkomendasikan oleh Shopee sendiri yaitu Rp150 per satu kliknya. Jadi di sini kita bisa tambahkan. Nah, di sini secara otomatis nilainya sudah dimasukkan oleh Shopee Rp180. Sedangkan harga per klik yang direkomendasikan Shopee adalah Rp150. Jadi ini lebih tinggi, nilai ini lebih tinggi dari nilai ini. Otomatis produk kita akan muncul di halaman pertama dan di urutan teratas, karena nilai per kliknya yang kita masukkan lebih tinggi dari nilai yang direkomendasikan oleh Shopee yaitu Rp150. Dan pencocokannya adalah luas. Kita klik konfirmasi dan tambah kata pencarian di sini. Oke. Nah, cukup kita menggunakan satu kata kunci aja atau lebih. Semakin banyak teman-teman menggunakan kata kunci, maka otomatis semakin mudah ditemukan, tetapi kadang tidak tepat sasaran. Maksud pembeli adalah bukan mencari sepatu high heel yang seperti yang akan kita iklankan, tetapi dia mencari model yang lain. Makanya menggunakan kata kunci harus sangat hati-hati dan sesuai dengan deskripsi produk kita agar iklan kita tidak sia-sia. Karena setiap calon pembeli yang mengklik produk kita, otomatis kita dikenakan biaya yang sudah kita tentukan. Contohnya di sini adalah Rp180 per klik. Nah, setelah ini selesai semua, kita tinggal aktifkan iklan di sini. Ini berhasil diaktifkan. Coba iklan produk serupa untuk meningkat penjualan. Nah, di sini untuk iklan serupa nanti kita bahas di video yang berbeda ya, agar durasi video ini tidak terlalu panjang. Ini cukup kita klik tidak terima kasih. Kado iklan tidak cukup. Nah, ini karena kita belum top up tadinya. Nah, kita batal. Nah, maka setelah kita buat iklan di sini, produk kita muncul di sini. Nah, di sini juga ada analisanya ya. Ada statistik keseluruhan. Di sini bisa kita cek berapa yang ngelihat, berapa jumlah klik, persentase kliknya, jumlah pesanan, produk terjual, omset penjualan, dan biaya. Di sini kita bisa menganalisa produk yang sudah kita iklankan. Nah, dari situ kita bisa mempelajari apakah kata kunci yang kita gunakan cocok atau tidak, atau jumlah per kliknya masih tergolong rendah, masih di bawah rekomendasi Shopee sendiri. Nah, setelah kita iklan, setelah sukses muncul di sini, maka iklan kita berjalan sesuai dengan waktu yang kita tentukan, dan maka produk kita secara otomatis apabila calon pembeli mengetikkan kata kunci high heel di sini, maka produk kita akan muncul di halaman pertama dan urutan teratas. Jadi kira-kira teman-teman juga bisa membandingkan berapa biaya iklan yang perlu dikeluarkan untuk satu produk ini, untuk satu produk yang kita iklankan ini. Contoh, teman-teman punya stok 100 pieces, jadi mungkin dengan beriklan modal 20.000 per hari selama 7 hari, nilainya adalah 140.
Rp140.000. Apakah itu akan terjual semua dalam 7 hari dengan bantuan iklan? Nanti teman-teman bisa analisa di sini dan teman-teman bisa mengkalkulasikannya apakah masih profit atau tidak. Dan tidak semua iklan itu bisa terjadi konversi ya. Kadang calon pembeli cuma memasukkan kata kunci high heel atau heel saja di sini. Di saat dia search, maka produk kita juga akan muncul di sini. Nah, apabila calon pembeli mengklik satu calon pembeli yang mengklik, maka kita dikenakan biaya Rp180 per kliknya. Jadi apakah iklan teman-teman efektif atau tidak, yaitu tergantung dari biaya per kliknya dan kata kuncinya itu sendiri. Karena yang memegang peranan penting dalam pengiklanan ini adalah kata kunci yang sesuai dan mendeskripsikan produk kita. Oke, saya rasa cukup sekian dulu video tutorial dari saya. Apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan di subscribe, like, and share, dan jangan lupa klik tanda lonceng untuk mendapatkan video-video tutorial terbaru dari AS Tutorial Channel. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.